Halo Sobat SLS semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Jumpa lagi dengan saya di SLS, Solusi Lolos Seleksi. Seleksi apapun yang sedang Anda hadapi, di channel inilah Anda akan mendapatkan solusi. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan menyajikan soal-soal TWK terkini dengan model HOTS yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru PKN dan sangat mendekati dengan real questions yang akan Anda dapatkan pada tes SKD Seleksi Sekolah Kedinasan maupun CPNS di tahun 2021 nanti. Kalau lulus TWK tahun 2021 adalah tujuan menonton Anda, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat, SLS Solusi Lolos Seleksi. Jangan lupa, karena di luar sana banyak sekali channel-channel yang menyajikan soal-soal yang sudah kedaluarsa yang tidak sesuai dengan kisi-kisi PKN terbaru. Makanya, kalian harus be a smart viewer. Oke guys, dalam video ini saya akan memberi kesempatan kepada kalian semuanya untuk berlatih mengerjakan soal-soal ini. Dan di bagian akhir dari video ini Anda akan mendapatkan kunci jawabannya dan Anda bisa gunakan untuk membandingkan apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Selamat menonton, selamat belajar, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Let's go to questions number 1. Baik Sobat SLS semua, mari kita langsung masuk ke soal nomor 1. Sejak akhir tahun 2019, wabah corona atau yang sering juga disebut dengan COVID-19 merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia. Berbagai upaya dan kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus pembunuh ini telah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, di tengah gencarnya upaya pemerintah melakukan upaya penanggulangan, masih banyak anggota masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan bahkan tidak percaya dengan adanya wabah ini. Menurut Anda, dari situasi ini yang manakah dari sikap berikut yang menunjukkan sikap nasionalisme? A. Selalu mengenakan masker ketika keluar rumah. B. Menjaga diri dengan menjalankan pola hidup sehat dan menerapkan protokol kesehatan. C. Menjalankan kebijakan work from home atau WFH dengan penuh tanggung jawab karena Anda adalah seorang ASN. D. Ikut serta mengkampanyekan protokol kesehatan agar wabah global ini bisa segera teratasi. E. Selalu berolahraga agar tetap sehat dan kuat. Soal nomor 2. Bencana wabah pandemi COVID-19 membawa dampak buruk pada semua sektor kehidupan termasuk ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena PHK dan mengalami kesulitan ekonomi. Sekelompok mahasiswa dan pemuda berusaha untuk menggalang dana dari kelompok masyarakat yang mampu dan menggunakan dana tersebut untuk membantu modal kerja kepada para korban PHK serta memberikan advokasi usaha mandiri. Menurut Anda, sekelompok pemuda tersebut mengimplementasikan atau mengamalkan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan, atau E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke rekan-rekan semuanya, sekarang kita memasuki soal nomor 3. Seperti Anda ketahui, banyak kawan-kawan kita yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi ternama di luar negeri. Mereka belajar sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap berkewajiban untuk melaksanakan tugas bela negara sesuai dengan profesinya di negara tempat mereka belajar. Menurut Anda, yang merupakan wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Mengumpulkan informasi intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara. B. Membantu pemerintah meningkatkan ekspor ke negeri tempat mereka belajar. C. Membantu meningkatkan volume impor ke Indonesia.
D. Mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya untuk kepentingan bangsa. Atau D. Memberikan informasi penting kepada pemerintah Indonesia. Oke guys, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sering sekali mengirimkan pasukan perdamaian di negara-negara yang berkonflik. Menurut Anda, kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk dari implementasi sila A, sila ketuhanan yang Maha Esa, atau B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau C, sila persatuan Indonesia, D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan, atau sila kelima, E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 5. Indonesia telah 4 kali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu pada tahun 1974 sampai 1975, kemudian yang kedua pada tahun 1995 sampai 1996, yang ketiga pada 2007 sampai tahun 2000, dan yang terakhir adalah pada periode 2019 sampai 2020. Dalam periode ini, Indonesia terpilih bersama dengan negara Republik Dominika, Afrika Selatan, Belgia, dan Jerman. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dan kewenangan utama Dewan Keamanan PBB adalah A. Memelihara perdamaian dan keamanan nasional. B. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum. C. Merekomendasikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum. D. Menyampaikan rekomendasi calon sekjen PBB. Atau D. Menjadi hakim pada Mahkamah Internasional. Soal berikutnya, soal nomor 6. Dalam sebuah rapat pengurus masjid, Ahmad mengusulkan agar volume speaker masjid pada waktu adzan subuh tidak terlalu besar. Hal ini ia lakukan dengan alasan untuk ketentraman bersama. Menurut Anda, tindakan Ahmad mengusulkan pendapatnya dalam sebuah rapat merupakan implementasi dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 7. Mengabdi kepada bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dan dapat dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Akan tetapi, jika suatu ketika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang tepat yang harus Anda lakukan sebagai ASN atau sebagai warga negara adalah A. Menunggu perintah dari pemerintah untuk berperan serta. B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika dibutuhkan. C. Berinisiatif untuk mempertahankan dan menyelamatkan diri dan sanak keluarga. D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Atau E. Memanfaatkan situasi yang ada untuk keselamatan diri dan keluarga. Soal nomor 8. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, setiap pegawai ASN wajib bersumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. B. Pejabat negara harus setia kepada NKRI. C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa. D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa. Atau E. Pancasila penting dalam bentuk perilaku ASN. Berikutnya soal nomor 9, soal tentang integritas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan,
dan pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa, seorang ASN harus memiliki integritas dan kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara integritas lebih berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skills atau keterampilan, atau E. Pengetahuan. Berikutnya soal nomor 10. Baik buruknya perilaku seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu A. Aspek integritas dan komitmen, B. Aspek kinerja dan komitmen, C. Aspek prestasi dan integritas, D. Aspek etika dan perilaku, atau E. Aspek norma dan etika. Oke guys, berikut adalah kunci jawabannya. Silahkan Anda cek dan cocokkan jawaban-jawaban Anda dengan kunci jawaban yang saya berikan ini. Dan untuk pembahasannya Anda bisa lihat di www.tarunaluhur.com. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Ini adalah bagian pertama dari 30 soal video tes wawasan kebangsaan modal soal HOTS. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.